Tiga cara dapat customer melalui sosial media. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Zanablo. Di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian semua gimana sih cara kita bisa dapat customer di online ya, di sosial media ya, terutama di Facebook, Instagram, TikTok dan kawan-kawan. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan customer dari sana? Mungkin sebelumnya kalian kalau dapat customer itu caranya door to door, canvassing, atau mungkin kalian sebar brosur dan kawan-kawan. Nah, di sini aku mau share nih gimana caranya kita bisa dapat calon customer kita itu cukup dari rumah aja atau bisa dibilang online gitu kan. Di sini aku akan kasih 3 dan kita akan membahas tentang bab konten, bab endorse dan juga bab nge-ads ya, nge ya. Nah, kita bahas dulu dari bab konten. Jadi sedikit penjelasan dulu apa itu konten. Yang dimaksud daripada konten itu adalah kita bikin konten semenarik mungkin. Kalian pernah dengar gak kisah orang-orang yang dimana tiba-tiba bisnisnya melejit, tiba-tiba jadi orang kaya raya cuman gara-gara modal konten di TikTok. Videonya FYP, penjualannya terjual sekian juta piece, mungkin sekian ribu piece, dan dia videonya seviral itu sehingga produknya juga jadi laku dan viral di mana-mana tanpa modal yang segede yang kita bayangin gitu kan. Nah, jadi tips nomor 1 adalah kalian mulai bikin konten. Jadi kalau kalian mungkin punya modal yang minim, kayaknya kalian cocok banget pakai strategi yang nomor 1 untuk dapetin customer melalui sosial media. Bikin kontennya di mana? Di mana aja. Kalian kalau demen di TikTok, bikin di TikTok. Kalau kalian ramai di Instagram, di Reels ya bikin di Reels. Kalau misalnya kalian mau bikin di YouTube ya bikin di YouTube gitu kan. Dan mungkin sosial media yang lainnya. Cuman kalau yang aku bayangin mungkin yang saat ini paling ngetop banget ya kalau nggak TikTok, Facebook mungkin ya kan, maupun YouTube gitu kan, yang dimana platform-platform ini itu ketika kita ada konten yang viral atau bisa dibilang FYP, ini bisa bikin menggulung gitu ya daripada penjualan kita ibaratnya gitu. Jadi nomor 1 adalah bikin konten gitu kan. Nah, terus kalau kita daripada ngonten kita ngomongin babnya, yang kedua itu kita harus punya ide kreatif ya. Jadi mungkin cara-caranya itu mesti liar. Jadi kalau kalian mungkin udah mau modalnya dikit, orangnya kreatif, wah ini cocok banget nih pakai dapetin customer itu pakai ngonten ya. Karena kalau kalian punya ide-ide kreatif untuk misalnya bikin review produk atau mungkin kalian bikin gimmick-gimmick di konten kalian sehingga orang pada komen, lalu produk kalian tiba-tiba terkenal, wah itu bisa menggulung sekali gitu kan. Nah, aku inget banget dulu teman-teman nih personal experience nih. Jadi pengalaman aku pribadi dulu, aku itu bukan seorang konten kreator, aku itu bahkan nggak paham caranya ngonten. Nah, dulu aku mulai ngonten di TikTok ya, aku mulai ngonten di TikTok dan aku mulai mendapetin customer melalui TikTok gitu kan. Jadi aku bikin sebuah konten di mana aku menginformasikan aku mendapatkan sekian puluh juta gara-gara Facebook Ads, waktu itu aku ngebahas itu, dan dari situ videonya viral sampai jutaan orang, dan jutaan orang itu akhirnya kepo ke aku, dia pengen tahu ada buka kelas gak, ada belajar bukunya gak. Akhirnya aku dapat banyak customer melalui sosial media dengan modal konten gitu ya. Jadi apa yang aku share ini by the way bukan teori ya, tapi memang aku pengalaman udah lakuin ini gitu ya. Cuman itu tadi, kita mesti punya ide-ide yang kreatif ya, bisa dengan kita melihat kompetitor, melihat orang-orang yang viral apa, yang mungkin lagi tren apa, ibaratnya gitu ya. Terus nomor 3, harus rutin konten, karena no konten no sales gitu. Jadi kalau konten itu ibaratnya mungkin kalau yang viralnya lagi lama gitu ya udah, mungkin kita stay nih terima sales, terus terima penjualan terus. Tapi kalau misalnya kita nggak update konten yang baru, yang itu udah usang, kita nggak konten ya nggak ada penjualan. Itu paling minusnya kalau misalnya kita ngonten ya. Jadi kita mesti ngonten terus ya kan. Tapi keuntungannya bisa no budget kecuali pakai tim. Jadi misalnya kalian budgetnya dikit ya mungkin bisa dibilang nol, karena modalnya itu ya pikiran kita, modalnya adalah internet, modalnya adalah ngupload, modalnya adalah konsistensi gitu. Jadi ini adalah tips buat kalian mungkin yang baru mulai bisnis pengen dapetin customer, bisa pakai yang nomor 1 ini, yaitu ngonten ya. Sebenarnya nggak melulu yang baru mulai bisnis ya, tapi kalau kalian udah punya bisnis ya jangan juga tidak ngonten, karena dengan kita ngonten kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi dan orang bisa lebih mengenal produk kita. Oke, itu yang nomor 1. Oke, kita tutup yang nomor 1 yaitu bab ngonten. Bab yang kedua adalah bab endorse ya. Jadi endorsement lah, paid promote lah, yang mungkin ini udah ada sejak dulu ya.
Kalau zaman dulu mungkin zaman-zaman 4 tahun, 3 tahun yang lalu aku nggak ngerasa kayaknya ada bab konten untuk dapetin customer ya. Karena dulu konten itu kayaknya nggak seviral sekarang ya teman-teman. Jadi kalau dulu konten tuh ya mungkin artis, selebgram, ya kita orang biasa kayaknya konten tuh udah keren banget gitu. Tapi sekarang itu aku ngelihat banyak konten kreator yang mereka tuh ngajarin ayo ngonten, ayo tampilin wajah, ayo nggak usah malu. Wah, ini gerakan yang bagus banget menurut aku gitu kan. Nah, selanjutnya kita ngomongin endorse gitu. Nah, endorse ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu dan mungkin kalian udah paham bahwa cara dapetin customer melalui sosial media ya mau nggak mau endorse, ya mau nggak mau kalau bahasa zaman sekarang ya KOL ya. Kalau dulu ngomongnya endorse, sekarang ngomongnya KOL gitu kan. Nah, ngendorse ini sebenarnya simpelnya adalah kita bayar selebgram ya atau artis yang dimana nanti mereka akan promosiin produk jasa kita ke followersnya mereka gitu, ke penggunanya mereka lah, kan mereka punya followers banyak tuh ya. Atau misalnya mereka punya konten dan konten mereka selalu viral, ya kita bisa bayar dia karena dia punya ilmu biar viral gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, yang jadi menariknya kalau misalnya kita main endorsement atau kayak gini-gini, kita harus punya uang. Itu intinya di situ. Karena di bab endorse ini mungkin ada teman-teman pernah dengar kayak kita itu bisa melakukan barter gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu nih kalau barter kualitas followers dia kayak gimana, apakah dia memiliki konten-konten yang memang bagus, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi kita masih punya uang. Nah, ini untuk endorse sendiri kan kita nggak tahu ya, mungkin habisin berapa juta kita nggak tahu gitu kan. Dan intinya kita harus punya uang ibaratnya gitu ya. Yang ketiga, harus pintar ngebrief ya. Ini jelas gitu, kalau kalian oke, saya endorse, udah saya serahkan ke artisnya ya, bisa jadi artisnya bagus, mungkin bagus gitu, tapi kalau ternyata artisnya kurang ya mungkin bisa jadi kurang gitu ya. Jadi harus pintar ngebrief ya. Dimaksud dengan ngebrief adalah gimana kita bilang ke dia nanti begini, jangan begini, nanti arahin ke sini. Nah, itu ngebrief tuh ya. Nah, kalau bab endorse aku nggak terlalu dalam nih ya, walaupun aku dulu juga punya bisnis yang sering rutin banget mainnya endorse, no sales pokoknya ya. Jadi kalau misalnya aku nggak endorse ya aku nggak bisa ini gitu kan. Nah, terus yang keempat, harus bisa pilih yang bagus. Dalam artian kan kita tahu ya zaman sekarang mungkin karena endorse bisa jadi salah satu penghasilan, akhirnya orang bikin akun, followersnya bikin akun, ngupload videonya disuntik view-nya gitu, padahal itu bukan view real, sehingga kita banyak yang tertipu, ternyata dia tuh engagementnya nggak sebagus itu gitu kan. Itu bab endorse. Oke, kita lanjut ke bab yang terakhir, yaitu bab nge-ads. Nah, ini adalah bab yang favoritnya aku banget nih guys. Jadi kalau kalian pengen dapetin customer melalui sosial media, kalian bisa pakai bab yang nge-ads nih ya. Nah, sebelum aku ngejelasin tentang bab nge-ads ya, nanti sebelum teman-teman lupa nih, nanti kalian cek di kolom deskripsi yang ada di channel YouTubeku ini, itu ada link webinar gratis aku. Jadi nanti di webinar gratis aku mau share tuh ke teman-teman gimana sih ngiklan itu kayak gimana. Ya mungkin kalau konten endorse aku sekedar tadi ya di awalnya doang, tapi kalau nge-ads aku bisa jelasin ke teman-teman nih yang lebih panjang, 2 jam sampai 3 jam di webinar aku ya. Kalau kamu pengen daftar di webinar, langsung aja klik link di bawah, daftar gratis, nggak ada resiko apapun, gratis gitu kan. So, kita masuk ke bab nge-ads gitu. Nah, nge-ads ini sebenarnya simpel adalah kita ngiklan ya, kita bayar ke platform Meta. Ini adalah mungkin level 2-nya daripada konten. Kalau konten kan no modal, tapi kalian mesti punya ide kreatif dan mungkin perlu munculin muka, mungkin jadi pusing lah mikirin konten. Tapi kalau nge-ads ini kayaknya bisa lebih menjawab daripada solusi teman-teman gitu kan. Jadi pertama, kita platformnya ya itu bisa pakai Facebook, Instagram, dan kita bayar ke mereka dan mereka ngiklanin ke pengguna mereka. Mirip-mirip kayak endorse, bedanya kalau nge-ads itu kita bayarnya ke platform gitu. Kita bayarnya ke platform dan platform punya miliaran pengguna. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ya kan, Facebook. Mereka punya miliaran pengguna yang dimana kalau kita bayar, dia akan promosiin ya apa yang kita suruh ke penggunanya mereka. That's it gitu kan. Dan enaknya pakai iklan itu budgetnya start daripada 15.000 ya, atau bisa dibilang $1. Jadi kalau aku di webinar besok itu akan ngebahas tentang Instagram Ads ya. Jadi kalian cek aja di link di deskripsi untuk daftarnya. Aku akan ngebahas tentang Instagram Ads dan itu minimal 15.000. Jadi kalau kalian ngonten gak cocok, ngendorse kemahalan, ya nggak ads, karena nggak ads bisa start dari budget yang sangat murah dan cukup siapin satu konten iklan gitu kan.
Ya, jadi nomor 3 lanjut, modal siapin konten 1 sampai 3 konten lalu iklanin dan sales datang gitu. Literally kayak aku punya alumni yang dia ngiklan sebulan sama aku, dia salah satu agent properti, sebulan ngomsetnya 2,5 miliar, ngiklannya cuma berapa? 1 juta. Ya, gitu. 1 juta 2,5 M gitu. Itu kan gila banget gitu. So, jadi itu adalah 3 cara dapat customer di sosial media menurut aku, pengalaman aku. Dan ini kalau kalian terapin salah satu di antara ini, sangat amat tidak mungkin kalau kalian nggak dapat customer ya. Jadi kalau kalian sekarang nonton video ini karena lagi ngerasa kesulitan dapat customer baru, kayaknya sangat mustahil ya, kayaknya sangat mustahil kalau kalian ngelakuin 3 ini dan kalian masih belum tetap dapat si customer tadi ya. Oke, so mungkin itu aja video kali ini, nggak terlalu panjang-panjang banget. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut sama aku, kita ngomongin tentang jualan, kita ngomongin tentang gimana dapetin customer, please cek link di deskripsi, join webinar aku, kita seru-seruan di webinar nanti. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.